Malam RF Listeners, kembali lagi dengan kami di Rewatch Film. Segera subscribe dan yuk kita mulai alur filmnya. Film diawali dengan diperlihatkan Elsa dan anak kecil sedang bermain boneka es buatan Elsa. Lalu ayah mereka datang dan bercerita kepada mereka bahwa dahulu pernah ada hutan ajaib yang diisi oleh 4 elemen, yaitu air, tanah, api, dan udara. Di hutan itu tinggallah sebuah suku bernama Notuldra yang hidup di sana dan tinggal berdampingan dengan para roh hutan yang misterius. Meski mereka sangat misterius, mereka juga bersahabat dengan rakyat Arendelle yang saat itu dipimpin oleh kakek Elsa yang bernama King Raned. Kemudian untuk menghormati persahabatan mereka, King Raned membangun sebuah bendungan yang sangat besar untuk hadiah perdamaian antara Arendelle dan juga Notuldra. Saat itu ayah Elsa dan Nana yang masih remaja diajak oleh ayahnya untuk menghadiri perayaan perdamaian itu di hutan ajaib, tempat rakyat Notuldra. Tiba-tiba terjadi kekacauan di acara itu. Rakyat Notuldra tiba-tiba menyerang rakyat Arendelle hingga membuat King Raned tewas. Dalam kejadian ini, kekacauan yang terjadi membuat roh dalam hutan ajaib menjadi marah. Sihir dari roh hutan ajaib itu menyerang semua rakyat. Ayah Anna yang juga terkena sihir dari hutan itu kemudian diselamatkan oleh orang misterius. Setelah itu para roh menutup hutan ajaib dengan kabut tebal yang mengakibatkan tidak ada yang bisa keluar ataupun masuk ke dalam hutan. Kemudian cerita itu pun selesai. Lalu berpindah ke Elsa yang dikagetkan dengan suara misterius yang entah datang dari mana. Malam harinya Elsa kembali mendengar suara misterius itu. Anna yang khawatir menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Namun Elsa mengatakan bahwa ia baik-baik saja, lalu mereka pun tidur bersama. Di tengah malam Elsa terbangun karena mendengar suara misterius itu lagi dan mengikuti arah suara itu sampai keluar istana. Sesampainya di danau tiba-tiba muncul kristal aneh yang mengelilingi Elsa dan juga seluruh kerajaan Arendelle. Setiap kristal itu melambangkan elemen dari roh-roh yang ada di hutan ajaib. Kemudian kristal-kristal aneh itu pun jatuh ke tanah dan kejadian aneh muncul di kerajaan Arendelle. Akibat semua kejadian aneh itu, rakyat Arendelle mengungsi ke bukit di atas kerajaan. Setelah semua kejadian aneh yang menimpa kerajaan Arendelle, Elsa memberitahu kepada Anna kalau dia mendengar suara-suara aneh dan misterius dari arah hutan. Anna bertanya apa yang sebenarnya telah terjadi. Kemudian Elsa menjawab bahwa dia tidak sengaja telah membangunkan roh-roh yang berada di hutan ajaib. Para troll pun akhirnya datang ke tempat Elsa dan Anna. Mereka memperlihatkan kepada mereka apa yang telah mereka lihat tentang kejadian jauh sebelum mereka lahir. Dari kejadian itu Elsa memutuskan akan pergi ke hutan ajaib untuk mencari asal suara yang dia dengar dan mencari tahu apa yang telah terjadi kepada kerajaan Arendelle. Keesokan harinya Anna, Elsa, Olaf, Kristoff, dan Steve pun melakukan perjalanan menuju hutan ajaib di mana asal suara itu berada. Tiba-tiba Elsa mendengar suara misterius itu, lalu mereka mengikuti arah dari suara itu berasal. Suara yang Elsa dengar membawa mereka sampai di sebuah kabut raksasa yang sangat tebal. Kristoff dan Olaf berusaha memasuki kabut tersebut. Namun mereka tidak bisa masuk dan terpental saat berusaha masuk ke kabut itu. Lalu saat Elsa mencoba masuk, kabut itu terbuka dan membuat jalan untuk mereka masuk ke dalam kabut tersebut. Setelah mereka semua berhasil masuk ke dalam kabut, mereka melihat hutan yang sangat indah di dalamnya. Di sana terdapat bendungan besar yang masih kokoh berdiri seperti cerita dari ayah mereka berdua saat mereka masih kecil dulu. Tiba-tiba angin berhembus kencang dan kemudian Elsa terkurung dalam pusaran roh angin topan hutan tersebut. Saat Elsa berada di dalam angin topan tersebut, Elsa melihat sekilas tentang kejadian di masa lalu saat kakek mereka dan ayahnya membuat kekacauan dengan kaum Notuldra yang membuat hutan menjadi marah. Setelah lepas dari angin topan itu, Elsa dan teman-temannya bertemu dengan suku Notuldra dan rakyat Arendelle yang terperangkap di dalam hutan ajaib ini. Tiba-tiba hutan itu terbakar oleh roh api yang menyerang mereka semua. Elsa lalu berusaha memadamkan api yang ada di sana dengan kekuatannya, tapi setelah melihat sumber api yang membakar hutan itu disebabkan oleh seekor kadal api, Elsa menangkap kadal itu lalu mendinginkannya. Setelah semua kejadian itu Elsa dan Anna kemudian mengetahui bahwa ibu mereka adalah salah satu suku dari Notuldra, dan ibunya sendirilah yang telah menyelamatkan ayahnya saat masih kecil dulu. Di situ juga mereka bertemu dengan roh tanah berbentuk golem yang sangat besar. Elsa dan Anna kemudian melanjutkan perjalanan mereka untuk mencari sumber dari suara misterius yang didengar oleh Elsa. Setelah cukup jauh mereka mengikuti suara yang itu, Anna dan Elsa sampai di sebuah bangkai kapal yang sangat besar.
Kapal ini pernah ternyata dinaiki oleh ayah dan ibu Elsa yang membuatnya meninggal. Setelah mereka masuk ke kapal, mereka mengetahui bahwa tujuan orang tua mereka berlayar dengan kapal itu adalah untuk pergi ke Ahtohalan. Ahtohalan adalah sebuah tempat yang sangat misterius. Ayah dan ibu Elsa bertujuan ke sana untuk mencari tahu sumber dari kekuatan Elsa sewaktu dia masih kecil dulu. Elsa kemudian meninggalkan Anna dan pergi ke Ahtohalan seorang diri untuk mencari tahu kejadian di masa lalu. Elsa lalu berangkat sendirian. Di perjalanan Elsa bertemu dengan roh air di tengah laut yang berbentuk seekor kuda. Elsa lalu menaiki kuda tersebut melintasi lautan untuk ke Ahtohalan. Setelah sampai di Ahtohalan, Elsa masuk ke dalam lapisan es untuk mencari tahu maksud dari suara itu. Ternyata penyebab suara yang memanggil Elsa itu karena ia adalah roh kelima dari keempat roh yang sudah ada di hutan ajaib tersebut. Di dalam Ahtohalan, Elsa diperlihatkan tentang masa lalu kakeknya King Ranat. Ternyata maksud kakeknya membangun bendungan itu adalah untuk merusak hutan ajaib. Ketika Elsa sedang melihat masa lalu kakeknya itu, tubuh Elsa membeku menjadi es. Elsa dengan sisa-sisa kekuatannya mengeluarkan kekuatannya dan dikirimkan kepada Anna yang berisi tentang masa lalu kakeknya. Anna yang sedang bersama Olaf kemudian mengetahui bahwa telah terjadi sesuatu kepada Elsa yang menyebabkan kekuatan sihirnya hilang. Pesan Elsa kemudian sampai kepada Anna. Anna yang telah tahu kejadian di masa lalu yang dikirim oleh Elsa kemudian bergegas lari ke arah bendungan dan berusaha menghancurkannya. Kemudian Elsa dibantu oleh roh tanah golem raksasa untuk menghancurkan bendungan itu. Kemudian setelah bendungan itu hancur, Elsa yang berada di Ahtohalan terselamatkan. Air akibat dari robohnya jembatan tadi mengalir ke arah kerajaan Arendelle. Elsa yang telah terbebas dari tubuhnya yang membeku lalu bergegas pergi dari Ahtohalan dengan mengendarai roh kuda air, lalu menghentikan aliran air yang menuju Arendelle dengan kekuatan sihirnya. Setelah kejadian itu hutan yang ditinggali oleh suku Noctuldra kemudian bebas dari kabut yang mengurung mereka selama ini. Elsa kemudian membangkitkan Olaf yang tadi menghilang. Kemudian Christopher melamar Anna. Setelah semua kejadian menimpanya, Elsa memutuskan untuk tinggal bersama suku Noctuldra dan menjadikan Anna sebagai Ratu Arendelle yang baru, dan film pun berakhir.